Dengan biaya konstruksi sebesar 5 miliar dolar kapal penjelajah nuklir, Laksamana Nakhimov adalah kebanggaan Angkatan Laut Rusia, dilengkapi dengan persenjataan yang cukup untuk menghancurkan seluruh kota atau menyingkirkan kapal apapun yang menghalangi jalannya. Kapal ini seharusnya menjadi salah satu kapal militer terkuat di dunia. Jenis inovasi militer besar-besaran seperti inilah yang sangat dibanggakan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin. Namun kapal ini hampir sepenuhnya tidak berguna karena pasukan bersenjata Ukraina, bahkan tanpa mereka harus melepaskan satu tembakan pun. Jadi inilah kisah lengkap tentang kehidupan dan kematian efektif dari Laksamana Nakhimov. Kisah Laksamana Nakhimov dimulai bahkan sebelum Rusia modern ada. Pada tanggal 17 Mei 1983 pada masa Uni Soviet, kapal ini mulai dibangun. Dengan konstruksi resmi dimulai di galangan kapal Baltik di Saint Petersburg, yang saat itu dikenal sebagai Leningrad. Kapal ini diluncurkan beberapa tahun kemudian, pada 25 April 1986 dan resmi bertugas pada 30 Desember 1988. Pada saat itu, kapal ini dikenal sebagai Kalinin dan secara resmi mulai bertugas di Armada Utara pada 21 April 1989. Kapal ini berganti nama beberapa tahun kemudian pada tahun 1992 untuk menghormati Laksamana Angkatan Laut terkenal Pavel Stepanovich Nakhimov yang memimpin Angkatan Laut Kekaisaran Rusia meraih kemenangan bersejarah dalam pertempuran Sinov selama Perang Crimea pada tahun 1853. Dibangun selama Perang Dingin, kapal penjelajah tempur kelas Kirov ini memiliki kapasitas ofensif dan defensif yang sangat luas dan merupakan kapal perang permukaan terbesar yang pernah dibangun sejak Perang Dunia Kedua, tidak termasuk kapal induk. Kapal ini memiliki panjang lebih dari 823 kaki atau 251 meter dengan lebar lebih dari 93 kaki atau 28,5 meter dan draft lebih dari 33 kaki atau 10,3 meter. Dan bobot perpindahan maksimum sebesar 28.000 ton saat terisi penuh. Kapal ini dilengkapi dengan persenjataan yang sangat lengkap, yang oleh komunitas intelijen Ash-Elas pada tahun 1980-an digambarkan memiliki berbagai senjata yang menjadikannya salah satu kapal perang permukaan terkuat di dunia. Senjata-senjata tersebut meliputi 20 rudal anti kapal P-700 Granit dan peluncurnya, 12 peluncur S-300 F permukaan ke udara dengan total 96 rudal serta sepasang baterai rudal permukaan ke udara 4K-33 OSAM dengan total 40 rudal SAM yang tersedia di kapal setiap saat. Nakhimov juga dilengkapi dengan meriam serbaguna kembar 130 mm, AK-131 set peluncur rudal anti kapal selam RBU 6000 dan RBU 1000, 10 tabung torpedo 533 mm, dan 6 sistem senjata jarak dekat Kortik. Hal ini membuatnya cukup kuat untuk memenuhi tujuan utamanya, yaitu menghadapi kapal selam NATO dan kelompok serang kapal induk. Kapal ini juga dibangun dengan landasan helikopter dan ruang penyimpanan di bawah dek yang cukup untuk menampung hingga 3 helikopter Kamov Ka-27. Selain itu, meskipun ukurannya sangat besar, kapal ini mampu melampaui kecepatan 30 knot atau 34,5 mil per jam berkat sistem mesin khusus yang memanfaatkan tenaga uap dan nuklir bersama dengan sepasang turbin uap yang terhubung ke reaktor nuklir KN3 serta boiler berbahan bakar minyak untuk memberikan tenaga tambahan jika diperlukan. Berkat sistem ini, Nakhimov memiliki jangkauan hampir tak terbatas saat beroperasi pada kecepatan rendah dan kecepatan puncak 25 knot atau 29 mil per jam. Itu saat beroperasi hanya dengan tenaga nuklir, namun dapat melampaui batas 30 knot dengan menggunakan boiler minyak. Tak hanya itu, Nakhimov memiliki ruang yang cukup di dalam kapal untuk menampung lebih dari 700 awak. Singkatnya, kapal ini adalah kapal yang tangguh
dan menjadi ancaman menakutkan bagi setiap pasukan NATO yang harus menghadapinya di perairan terbuka. Namun setelah Perang Dingin berakhir pada tahun 1991, Admiral Nakhimov perlahan mulai kehilangan relevansinya. Tahun-tahun berlalu dan semakin sedikit alasan bagi Rusia untuk terus mengoperasikan kapal perang yang sangat besar dan mahal seperti itu. Karena itu, Nakhimov semakin jarang melakukan perjalanan hingga akhirnya melakukan pelayaran terakhirnya di abad ke-20 pada Juli 1997. Pada tahun 1999 kapal itu ditarik ke Severodvinsk, awalnya untuk menjalani perbaikan yang kemudian berubah menjadi proyek renovasi besar-besaran dan sangat mahal. Selama lebih dari 2 dekade, Nakhimov tetap berada di tempatnya di galangan kapal Sevmash. Sedikit demi sedikit, kapal tersebut diperbarui sesuai standar modern. Namun proyek ini tidak berjalan tanpa masalah. Biayanya membengkak dan jadwalnya molor. Memang, pada banyak kesempatan, pejabat seperti Direktur Sevmash Nikolai Kalistratov mengklaim bahwa proyek ini akan segera selesai dan kapal tersebut akan kembali beroperasi. Namun, renovasi Nakhimov akhirnya memakan waktu hampir 1/4 abad secara keseluruhan. Renovasi ini juga menelan biaya sebesar 200 miliar rubel atau sekitar 5 miliar dolar, menjadikannya salah satu program modernisasi militer termahal untuk satu kapal yang pernah tercatat. Bertujuan untuk memperpanjang masa pakai kapal dan membuatnya lebih relevan serta layak dalam kondisi pertempuran modern, perombakan ini melibatkan beberapa perubahan besar pada persenjataan ofensif Nakhimov. Peluncur rudal anti kapal P-700 Granit yang sudah usang, misalnya, telah dilepas dan dibongkar menurut sumber Rusia sebelum digantikan dengan 80 peluncur universal UKSK-3S-14 yang mampu menembakkan beberapa rudal modern terkuat milik Rusia seperti Kaliber, Onyx, dan Zirkon. Proyek ini juga melibatkan penambahan sistem radar baru, meningkatkan kemampuan kesadaran situasi kapal, serta meriam laut. 130 mm AK-192M. Senjata jarak dekat lainnya, meriam, serta roket dan torpedo anti kapal selam juga telah menerima peningkatan bertahap. Dan baterai pertahanan udara kapal telah dimodernisasi dengan sistem S-400 terbaru menggantikan S-300 era Perang Dingin. Peningkatan ini membantu membawa Laksamana Nakhimov ke abad ke-21, memberinya kemampuan serangan darat jarak jauh. Rudal jelajah Kaliber misalnya, yang harganya mendekati 1 miliar dolar per unit, dapat membawa hulu ledak seberat hingga 1.100 pon atau 500 kg. Dan dapat mencapai kecepatan puncak hingga Mach 3 atau 3 kali kecepatan suara, yaitu sekitar 2.300 mil per jam. Dengan desain multitahap, bahan bakar padat, dan mesin turbojet internal, beberapa dari rudal ini memiliki daya jangkau untuk menyerang target sekitar 1.550 mil atau 2.500 km jauhnya, dan telah terbukti sangat efektif selama perang Rusia dengan Ukraina. Pasukan Kremlin telah menembakkan sejumlah besar rudal Kaliber ke kota besar, dan lokasi militer Ukraina, yang menyebabkan banyak korban jiwa dan luka-luka, serta kerusakan besar pada bangunan, pelabuhan, dan infrastruktur penting. Rudal P-800 Onyx juga memiliki spesifikasi teknis yang mengesankan, termasuk jangkauan operasional sejauh 370 mil atau 600 km, kecepatan maksimum Mach 2,9 atau 1.998 mil per jam. Sementara itu, Zirkon adalah yang tercepat di antara ketiganya. Masuk dalam kategori rudal hipersonik, rudal ini dapat mencapai kecepatan tertinggi Mach 9 atau hampir 7.000 mil per jam, sehingga sangat sulit untuk dicegat. Dan memastikan setiap pasukan musuh yang jadi target serangan Zirkon nyaris tak punya waktu untuk bereaksi atau merespons. Dengan jangkauan operasional efektif, lebih dari 620 mil atau 1.000 km rudal-rudal ini dapat menimbulkan kerusakan yang menghancurkan pada target di dekat maupun jauh. Dengan persenjataan tambahan ini,
Kapal penjelajah rudal bertenaga nuklir Nakhimov kini lebih kuat dari sebelumnya, setidaknya di atas kertas. Pada 2025, setelah lebih dari 25 tahun di galangan kapal kering, kapal penjelajah tempur kolosal ini mulai uji coba di laut dan direncanakan kembali dinas militer tahun berikutnya. Berita itu seharusnya dan bisa saja menimbulkan kekhawatiran di jajaran militer Ukraina. Kapal penjelajah besar dan kuat seperti ini memungkinkan Rusia menunjukkan dominasinya di perairan seperti Laut Hitam, sekaligus memberikan Kremlin satu lagi platform peluncuran untuk serangan rudal mematikannya ke kota, wilayah, pangkalan militer, dan lokasi sipil Ukraina. Sementara itu, Rusia seharusnya bisa dengan bangga memamerkan kapal super canggih terbarunya, siap menghujani musuhnya dengan api dan kehancuran, serta memimpin serangan menuju kemenangan telak dan menyeluruh dalam perang yang berlangsung jauh lebih lama dari yang diperkirakan siapapun, bahkan Vladimir Putin sendiri. Namun, itu bukan yang terjadi. Sebaliknya, di balik pintu tertutup, para pejabat Rusia diyakini mulai meragukan keputusan mahal untuk merenovasi Nakhimov sejak awal, sementara para analis barat menyebut seluruh proyek ini sebagai pemborosan waktu dan uang yang sangat besar. Sementara itu, Ukraina berhasil menulis ulang aturan peperangan laut sedemikian rupa sehingga kapal besar seperti ini terasa lebih seperti beban mahal yang merepotkan daripada aset militer yang tak ternilai. Nakhimov baru yang diperbarui ini ternyata tidak mematikan atau menghancurkan seperti dugaan awal, melainkan hanya menjadi pengingat mahal atas doktrin Rusia yang usang dan militer yang melemah. 28.000 ton bobot mati dengan peluang yang sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali untuk memainkan peran yang menentukan atau penting dalam sisa perang dengan Ukraina. Sebelum membahasnya, jika Anda ingin wawasan seperti ini, pastikan sudah berlangganan The Military Show. Kami bahas topik seperti ini tiap minggu. Di atas kertas, Laksamana Nakhimov seharusnya menjadi salah satu aset paling berharga dan vital di seluruh persenjataan Rusia. Kapal itu seharusnya sudah berada di Laut Hitam, menempati posisi strategis dan melancarkan serangan rudal ke target-target bernilai tinggi di Ukraina. Kapal itu seharusnya menggentarkan angkatan bersenjata Ukraina dan jadi pengingat akan sejarah serta kekuatan militer Rusia. Namun kenyataannya, kapal itu gagal melakukannya karena zaman sudah berubah. Dulu pernah ada masa ketika kapal penjelajah raksasa seperti ini akan menjadi keunggulan militer yang luar biasa, kebanggaan hampir setiap angkatan laut di dunia. Selama bertahun-tahun, Rusia telah membicarakan tentang memperbarui Nakhimov dan mengembalikannya ke dinas militer. Selama bertahun-tahun, hal itu menakutkan bagi musuh negara di seluruh dunia. Tapi sekarang tidak lagi. Kapal penjelajah raksasa dengan peluncur vertikal modern dan puluhan rudal kini tak lagi menjadi ancaman besar seperti dulu. Karena ini bukan lagi era kapal perang besar yang mendominasi gelombang lautan. Ini adalah era drone. Murah, sederhana, tapi sangat efektif dalam hal menimbulkan kerusakan dan menghapus target dari peta. Drone telah mendominasi perang antara Rusia dan Ukraina, dengan Ukraina terbukti sangat efektif dalam mengembangkan model-model inovatif yang mengubah permainan, mampu bergerak melalui udara dan laut untuk memburu serta mengeliminasi target apapun di jalannya. Seperti yang dikatakan oleh pakar angkatan laut dan analis intelijen, sumber terbuka H.I. Sutton, dalam sebuah artikel untuk Naval News, drone permukaan Ukraina, USV, menghadirkan teka-teki pertahanan yang tampaknya mustahil untuk dimenangkan bagi armada Rusia yang jauh lebih besar di Laut Hitam. Ketika drone laut Ukraina membuat armada Laut Hitam Rusia tetap di pelabuhan, Angkatan Laut Rusia justru membebani diri sendiri dengan tetap bertahan pada kejayaan era Perang Dingin yang sudah pudar. Dengan kata lain, Rusia tampaknya masih terjebak di masa lalu, di mana kapal perang berukuran dan berkekuatan luar biasa menjadi tolok ukur utama kekuatan angkatan laut. Sebuah era di mana negara-negara di seluruh dunia berlomba membangun kapal terbesar dan terhebat dengan peluncur rudal serta sistem pertahanan udara tercanggih. Namun kenyataannya, era itu sudah berakhir. Kini, bahkan militer terkuat di dunia
mulai meninggalkan pembangunan kapal perang bernilai miliaran dolar dan lebih fokus berinvestasi pada drone serta platform peluncurannya. Tiongkok, misalnya, telah bekerja tanpa lelah untuk memperluas jajaran platform drone tak berawak mereka di perairan terbuka. Amerika Serikat juga menginvestasikan banyak uang dan tenaga untuk membangun armada drone angkatan laut agar mengimbangi musuh-musuhnya dalam peperangan modern yang kian penting. Sementara itu, Rusia telah menggelontorkan miliaran dolar untuk memodernisasi sebuah kapal yang tampaknya sudah tidak memiliki banyak peran di dunia saat ini. Seperti yang dikatakan Sutton, masa depan kapal tempur permukaan berukuran besar di era peperangan tanpa awak tampaknya semakin dipertanyakan. Bahkan sebelum adanya drone, mengonsentrasikan begitu banyak uang dan kekuatan senjata dalam satu kapal saja sudah menjadi bahan perdebatan. Namun sekarang, hal itu semakin diragukan. Meski drone belum mampu menggantikan semua peran kapal berawak, ancaman dan cara mereka mengubah wajah dalam peperangan laut sangat nyata. Dan Ukraina telah memimpin dalam hal itu secara konsisten mendorong dan melampaui batas-batas peperangan drone berulang kali sepanjang konflik yang terjadi hingga saat ini. Ada banyak sekali catatan tentang kru drone Ukraina yang berhasil menghancurkan aset-aset angkatan laut Rusia yang bernilai tinggi. Sebagai contoh, pada akhir tahun 2025 militer Ukraina menggunakan drone bawah air untuk meledakkan kapal selam Rusia kelas Kilo yang saat itu sedang bersandar di pelabuhan Novorossiysk. Kapal selam itu bernilai sekitar 400 juta dolar, sementara drone yang menghancurkannya hanya ratusan ribu dolar. Hal ini menunjukkan betapa jauh lebih berharganya memiliki beragam pilihan drone berbiaya relatif rendah di zaman sekarang, dibandingkan hanya memiliki sedikit kapal perang yang sangat mahal. Seringkali hanya dibutuhkan 1 atau 2 serangan drone yang tepat sasaran untuk membuat perlengkapan militer senilai jutaan atau bahkan miliaran dolar hancur lebur atau tenggelam ke dasar lautan. Dan sudah banyak contoh lain sejak tahun 2022 di mana berbagai kapal selam Rusia, kapal pendarat, kapal penjelajah, dan kapal lainnya terkena serangan, rusak, bahkan hancur total oleh drone Ukraina. Bahkan sudah sampai pada titik di mana para komandan Rusia takut untuk benar-benar mengerahkan kapal-kapal mereka, termasuk kapal seperti Nakhimov, karena mereka tahu bahwa tim drone Ukraina sedang memindai lautan dan bisa dengan mudah meluncurkan serangan yang tepat dan terarah untuk menghancurkan mereka dengan ketepatan dan efisiensi yang kejam. Semuanya dalam sekejap mata. Pada dasarnya, Kiev telah menenggelamkan armada Rusia tanpa perlu melepaskan satu tembakan pun. Menurut Sutton, di Laut Hitam, Angkatan Laut Rusia nyaris terkurung di pelabuhan akibat ancaman drone permukaan Ukraina yang sulit dideteksi dan terus-menerus. Dia kemudian mencatat bahwa meskipun drone-drone ini sebenarnya tidak sekuat rudal Onyx dan Kaliber, mereka tetap cukup ampuh untuk memberikan kerusakan yang dapat mengubah jalannya permainan, sekaligus cukup kecil dan gesit untuk menghindari bahkan sistem pertahanan jarak dekat paling canggih yang digunakan Rusia saat ini. Dan mungkin keunggulan terbesar dari drone laut dibandingkan kapal besar adalah ini: mereka tidak berawak. Hal itu membuat mereka bisa dikorbankan. Ukraina bisa mengirim 100 drone ke kapal Rusia, dan selama beberapa di antaranya mengenai target dan memberikan kerusakan, itu sudah dianggap misi yang sukses, tanpa ada nyawa warga Ukraina yang hilang atau bahkan dipertaruhkan dalam prosesnya. Di pihak Rusia, bahkan blogger militer nasionalis yang paling keras sekalipun tidak akan repot-repot merayakan penghancuran beberapa lusin drone musuh. Tapi jika Ukraina bisa menghancurkan kapal Rusia beserta awaknya, yang kadang terdiri dari puluhan atau bahkan ratusan tentara Rusia, itu adalah jenis kemenangan yang layak untuk dibanggakan. Harga drone yang jauh lebih murah dibanding kapal perang, fregat, kapal selam, dan kapal pendarat membuatnya lebih mudah dikorbankan. Sementara itu, kapal perang sangat mahal untuk dibuat dan dirawat, sehingga harus diperlakukan dengan sangat hati-hati. Operasi harus direncanakan dengan presisi ahli, hingga ke detail terkecil sekalipun. Bahkan kelalaian atau kesalahan sekecil apapun
bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar. Meskipun kapal perang Rusia besar dan mengintimidasi, kapal-kapal itu tetap bisa ditenggelamkan. Hal itu terbukti pada tahun 2022 di tahap awal perang ketika kapal penjelajah rudal terkenal, Moskva, kapal andalan armada Laut Hitam Rusia, ditenggelamkan oleh rudal Neptune Ukraina. Kejadian tunggal itu menyoroti kerentanan, mengejutkan kapal perang besar tanpa pertahanan titik dan kemampuan pengendalian kerusakan yang memadai. Tidak sulit membayangkan Laksamana Nakhimov mengalami nasib serupa jika berada di perairan musuh atau menjadi sasaran serangan drone atau rudal Ukraina yang terkoordinasi dengan baik. Seperti yang ditulis Sutton, kapal besar seperti ini mungkin sangat mengesankan di masa damai, tetapi ketika menghadapi skenario pertempuran nyata, mereka sebenarnya tidak setangguh yang terlihat. Banyak kapal besar ini tidak punya lapisan baja lebih baik daripada kapal kecil yang bersembunyi di pelabuhan Laut Hitam Rusia. Rusia sebaiknya belajar dari pengalaman kapal Moskva, serta menambah dana untuk sistem pemadam kebakaran dan pengendalian kerusakan di proyek modernisasi Nakhimov, daripada terlalu khawatir tentang kemampuan ofensifnya dan jumlah rudal yang dibawanya. Sebaliknya, seperti dalam banyak kasus lainnya, ketika negara telah membuang-buang uang dalam jumlah besar untuk bencana serupa, Rusia terus menunjukkan tingkat keras kepala yang luar biasa dan keengganan yang luar biasa untuk mengikuti perkembangan zaman. Negara itu masih hidup di masa lalu, mengikuti aturan yang sudah ditinggalkan dunia. Pada akhirnya, Sutton adalah salah satu dari banyak analis yang menyebut Nakhimov lebih sebagai proyek gengsi, yang lebih berfokus pada persepsi kekuatan daripada nilai militer yang benar-benar praktis. Biaya proyek gengsi ini tak hanya untuk modernisasi. Kapal sebesar ini juga memerlukan anggaran perawatan sangat besar. Semakin lama dan besar biaya yang dikeluarkan Rusia, semakin besar kemungkinan Angkatan Laut memutuskan untuk menghentikan kerugian dan mempensiunkan kapal itu. Sementara itu, musuh nomor satu Rusia, Amerika Serikat, sudah mengoperasikan kapal perang dengan kemampuan serangan darat seperti Nakhimov sejak tahun 1980-an. Bahkan, beberapa kapal penjelajah terbaik Amerika seperti kapal kelas Ticonderoga yang mulai beroperasi pada tahun 1983 bisa dibilang bahkan lebih tangguh daripada Nakhimov saat ini. Mereka dapat dilengkapi dengan hingga 122 sel peluncur vertikal misalnya, sementara bobotnya kurang dari 10.000 ton. Sebagai perbandingan, meskipun ukurannya jauh lebih besar, Nakhimov hanya memiliki sekitar 80 sel. Jadi, tidak hanya Nakhimov secara efektif tidak berguna dalam perang dengan Ukraina, kapal ini juga sudah ketinggalan zaman selama puluhan tahun dibandingkan dengan perlengkapan militer Amerika Serikat yang terdepan di dunia. Pada akhirnya, seperti tank T-14 Amata milik Rusia, yang juga dibesar-besarkan oleh Putin dan kroni-kroninya di Kremlin, namun dianggap sebagai proyek pencitraan yang sia-sia oleh para pengkritik, Nakhimov terasa lebih mengedepankan gaya daripada substansi. Ini hanya aset yang tampak mengesankan secara visual untuk parat Angkatan Laut Rusia, namun sebenarnya tidak memberi nilai militer nyata. Dan bukan hanya di laut saja, Rusia mengerahkan aset-aset mahal yang sudah usang. Video ini membahas bagaimana tank tempur utama negara itu terbukti sama sekali tidak berguna dalam pertempuran langsung melawan angkatan bersenjata Ukraina. Atau, lihat juga penjelasan rinci tentang 5 senjata yang diklaim sebagai senjata super Rusia, namun benar-benar gagal di semua lini. Terakhir, jangan lupa berlangganan saluran kami untuk analisis mendalam dan berita militer terbaru yang tidak ingin Anda lewatkan.